Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Abu Tariq? Khair? Khair, alhamdulillah, Ustaz. Ustaz gimana, Ustaz? Kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kapan balik ke Banda Aceh kemarin, Ustaz? Nah, hari Rabu kemarin. Di Rabu, Ustaz, ya? Alhamdulillah. Tapi Ustaz, udah bisa dimulai nih, Ustaz. Baik, boleh. Gambarnya sudah sampai gambar. Gambar belum, Ustaz? Boleh. Sebentar ya, lagi di setting dulu ya. Tape, Ustaz, tape. Baik. Abu Tariq di Lok Sumai atau di Banda Aceh nih? Di Lok Sumai nih, Ustaz. Oh, nggak mengunjungi Tariq sama Kemal ya? Kemarin ada Ustaz hari Sabtu. Ustaz nggak ada di Banda Aceh, Ustaz, ya? Oh, Sabtu kemarin. Iya, Oh, Ustaz. Masya Allah. Ketemu terus ya? Iya, Ustaz. Ini udah kelihatan gambarnya, Ustaz. Hilang lagi. Kelihatan ya. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah, Ustaz. Hilang lagi, Ustaz. Ulang lagi. Baik. Tentunya Sudah, Ustaz. Sudah kelihatan. Baik. Sudah bisa dimulai, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita tentunya pada kajian yang saya rasa cukup penting seperti yang telah kita sebutkan di muqaddimah awal kajian kita, baiknya bangsa dan negara dan baiknya sebuah masyarakat ketika dimulai baiknya dari rumah tangga itu sendiri. Dan Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan dan peduli akan perjalanan kehidupan manusia agar lebih baik, maka telah datang arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan di dalam Islam ini bagaimana agar bisa membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, yang mana diharapkan dari rumah tangga yang sakinah mawaddah ya akan lahir dari anak-anak yang terdidik di atas agamanya, terdidik dengan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Rasulnya dan benar-benar menjadi seorang hamba dari hamba Allah Rabbul Alamin. Dan itu tentunya dimulai pertama kali ketika suami dan istri mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Si istri mengetahui apa kewajibannya, si suami juga mengetahui apa kewajibannya. Ya, si suami dia mengedepankan kewajiban saya, baru dia menuntut hak. Begitu juga si istri, dia menunaikan dulu kewajibannya, baru setelahnya dia meminta hak daripada suaminya. Tapi kalau setiap masing-masing di dalam hubungan rumah tangga hanya menuntut hak dan tanpa memperhatikan kewajiban masing-masing, maka ya rumah tangga itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan justru terkadang rumah tangga itu akan menjadi hal akan membuat hidupnya lebih jelek. Nah, kalau seandainya kedua orang tua hidupnya tidak dalam keadaan baik, suami istri hidup dalam keadaan tidak baik, maka itu dampak yang paling pertama yang akan dirasakan adalah anak-anak yang mereka miliki. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang haknya zaujah, haknya istri. Dan pada siang hari ini kita akan membahas haknya suami. Apa saja kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya? Atau apa hak yang harus didapatkan oleh suami dari istrinya? Disebutkan di sini bahwasanya almar'atu muslimatu tataqarrabu ila rabbiha subhanahu bi adai haqqi zawjiha. Bahwasanya seorang wanita muslimah dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan hak-hak suaminya yang itu Allah wajibkan kepada dia sebagai seorang istri. Wa tantadhiru thawabah wa hasunal aqibah, dan dia menunggu pahala yang akan Allah berikan kepadanya kelak di yaumil qiyamah dan baiknya dampak yang akan dia dapatkan di akhirat kelak min rabbiha subhanah, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hiya la tuaddi haqq zawjiha min babil muqabalah in a'taha a'tathu wa in mana'ha mana'athu wa innama tu'tih ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam innama alaikum ma humiltum wa alaihim ma hummilu. Maka para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, secara ideal memang ketika suami memberikan hak-hak dan memberikan hak kepada istrinya dan istri memberikan hak suaminya, disinilah akan terjalin rumah tangga. Namun ketika seorang istri dia merasakan bahwasanya suaminya tidak memberikan hak kewajiban kepadanya, atau sebaliknya si istri atau si suami merasakan bahwasanya si istrinya tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri, maka disinilah harus ada kesabaran di antara pasangan hidup tersebut. Ya, dia menyadari bahwasanya suami saya adalah seorang manusia. Si suami juga menyadari bahwasanya istri saya adalah seorang manusia. Yang mana yang namanya manusia pasti akan ada kekurangan.
Pasti ada sesuatu yang kita inginkan yang tidak akan mungkin tercapai. Maka semaksimal mungkin kita menunaikan dulu kewajiban kita. Walaupun mungkin hak kita tidak diberikan, tapi setidaknya kewajiban dulu kita tunaikan, sudah lepas hubungan kita, sudah lepas urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama alaikum ma humiltum, hanya saja kalian adalah apa yang kalian lakukan, dan bagi mereka juga apa yang mereka lakukan. Jadi ketika seorang suami dia telah menunaikan kewajibannya kepada istrinya, maka sudah lepas tanggung jawab dia kepada Allah. Adapun ketika suami istrinya tidak memberikan kewajibannya kepada si suami, maka si istri akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu juga si suami, si istri, ketika dia telah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya, kemudian si suami tidak menunaikan kewajibannya untuk dirinya, maka itu juga urusannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing seseorang itu akan mempertanggungjawabkannya. Tu'adil huquqa wa hiya ta'lamu anna Allah azza wa jalla la yudhi' ajra man ahsana amala. Ya, dia tetap menunaikan haknya. Walaupun misalnya suaminya tidak memberikan kewajiban untuk dirinya, dia tetap menunaikan haknya, dan dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun amalan kebaikan yang dilakukan oleh suami, oleh seorang wanita tersebut kepada suaminya. Dan terkadang justru para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita menyadari bahwasannya hati itu milik Allah. Allah yang membolak-balik hati manusia. Allah yang memberikan hidayah, Allah pula yang mengangkat hidayah. Bisa saja kesabaran seorang istri, dia menunaikan kewajiban dia kepada suaminya, walaupun suaminya tersebut tidak menunaikan kewajibannya, maka ini mungkin sebab hidayah. Atau ini mungkin sebab Allah mengabulkan doanya. Ya Allah, saya mencintai suami saya. Misalnya seorang istri berkata demikian. Ya, tetapi dia demikian ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya ya Allah. Bimbingkanlah dia ya Allah. Ya, jadikanlah dia suami yang baik untuk istrinya ya Allah. Jadikanlah dia suami ayah yang baik untuk anak-anaknya ya Allah. Mungkin ini menjadi sebab Allah mengabulkan doa seorang wanita yang dia telah menunaikan kewajiban kepada suaminya dan suaminya tidak menunaikan kewajiban untuk dirinya. Ini harus kita pahami. Dan kalau seandainya pun ya seseorang itu misalnya dia tetap mendapatkan suami dalam kondisi demikian, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah dalam keadaan dia tidak diberikan hak, tapi dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Lianna zawjatal muslimatal mubarakah ta'lamu anna dinaha qad 'azama haqquz zawj. Ya, dikarenakan seorang wanita yang berberkah, dia menyadari agamanya, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kepadanya untuk menunaikan hak suaminya. Ta'ziman kabiran, itu merupakan pengagungan yang sangat besar. Fa inna nabiyaha wa habibaha, karena sesungguhnya nabinya dan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Law kuntu amira ahadan ayasjuda li ahadin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha. Wala tu'addi imra'atu haqqa zawjiha hatta law sa'alaha nafsa ala qatabin la'atathu." Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajidu imra'atan halawatal iman hatta tu'addi haqqa zawjiha. Masya Allah. Seorang wanita yang berberkah, seorang wanita muslimah, dia menyadari, saya berbuat baik kepada suami saya bukan hanya sebatas suami memberikan hak, menunaikan kewajibannya. Tetapi saya menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan demikian. Dia ingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lainnya, maka niscaya aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Dan ini merupakan sifatnya mutlak para hadirin. Apakah suaminya itu baik ataukah suaminya tidak baik, maka seseorang semaksimal mungkin seorang istri tetap dia menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Ya, kecuali kalau seandainya memang dia sudah tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya kepada suaminya karena kejelekan akhlak suaminya, kekecewaan yang sudah sangat lama dan sangat mendalam. Ya, maka
Di sini dia baru menentukan titik perjalanan kehidupan dalam pasangan hidupnya. Seperti datang seorang wanita kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku khawatir akan mengkufuri nikmat Allah. Aku khawatir tidak bisa taat dan mematuhi suami saya, ya Rasulullah. Jangankan untuk menunaikan kewajibannya, melihat wajahnya saya tidak sanggup, ya Rasulullah. Apakah boleh saya menuntut cerai kepadanya?" Kemudian diberikan izin oleh Nabi SAW. Faham di sini ya? Jadi inti yang ingin kita ambil dari hadis ini, seorang wanita dia memikirkan, dia mengedepankan kewajiban dia. Baru setelahnya dia menuntut hak. Nah, kalau seandainya suaminya tidak memberikan hak kepadanya dan dia masih bisa bersabar, dia bisa menunaikan kewajiban, maka itu dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia khawatir, dia tidak bisa menunaikan kewajiban dan dia terjatuh dalam dosa, ya karena tidak bisa berkhidmat kepada suaminya, maka jalan terakhir baginya adalah untuk al-firaq, untuk bercerai. Dan juga Nabi SAW, saya tidak baca semua, dan Nabi SAW mengatakan juga, la tajidu imra'atan, engkau tidak akan mendapatkan seorang wanita yang memiliki halawatal iman, yang dia merasakan manisnya keimanan, hatta tuaddi haqqa zawjiha, sampai dia menunaikan kewajiban atau menunaikan hak suaminya. Subhanallah. Ya, jadi salah satu hal yang akan wanita merasakan kenikmatan iman, manisnya iman. Ya, kita ketahui hal yang akan membuat iman kita naik, membaca Quran, mendengarkan Quran, mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Sementara ada hal yang lainnya disebutkan oleh Nabi, hal yang akan membuat seorang wanita itu merasakan manisnya iman, yaitu ketika dia menunaikan kewajiban, ya, dia sebagai istri kepada suaminya. Fatariqu wujdani halawatil iman li maratil muslimah an tuaddiya haqqa zawjiha. Sehingga jalan yang akan didapatkan oleh seorang wanita yang dia akan merasakan manisnya keimanan, yaitu ketika dia menunaikan haknya sebagai seorang istri. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu la tuaddi haqqallah hatta tuaddi haqqa zawjiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang wanita, dia tidak menunaikan haknya Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Subhanallah. Ini kaidah seperti yang pernah saya sampaikan. Bagaimana seseorang bermuamalah dengan Allah, bagaimana seseorang bermuamalah dengan manusia, demikianlah Allah bermuamalah dengannya. Ketika seseorang berbuat baik kepada manusia, Allah akan berbuat baik kepadanya. Tapi ketika seseorang itu berbuat jelek kepada manusia, maka Allah juga akan berbuat yang semisal kepadanya. Dan di antara hal yang paling baik, seorang wanita berbuat kebaikanlah kepada suaminya. Jelas ya, kepada suaminya. Tapi ketika seseorang itu telah menunaikan hak suaminya, berarti dia telah menunaikan haknya Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak menunaikan hak suaminya, dia belum menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, harus difahami. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika seseorang dia mendapatkan suaminya sesuatu yang dia tidak suka, sesuatu yang dia tidak cinta, ya, dari pasangan hidupnya, maka dia harus menyadari, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, Rasul yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada laki-laki ini. Nah, ketika itu tertanam pada dirinya, tertanam pada kolbunya, maka dia akan mudah untuk menunaikan kewajibannya. Tapi kalau seandainya dia hanya sebatas melihat dia buat baik sama saya, dia membeli apa yang saya mau, dia ini melayani saya, maka saya akan melayani dia. Maka hal yang seperti ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, justru tidak akan membuat hidup rumah tangga itu akan langgeng. Tapi ketika seseorang pasangan hidup, si istri melihat suaminya, suami melihat istrinya, ia tertanam pada hatinya, Allah dan Rasulnya memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada dia. Ya, si istri juga berkata, Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada saya untuk berbuat baik kepada dia. Maka ketika itu diikat rumah tangga dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ringan seorang suami, akan ringan seorang istri menunaikan kewajibannya masing-masing karena ada ikatan perintah Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan di sini, al-mar'atu salihatu tatafani fi adai haqqi zawjiha wa la tata'adhamu syai'an tu'addi ila zawjiha. Limadha? Li'anha ta'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kalimatan 'azimatan
tadullu ala anna imra'ata mahama adat min amri ila zawjiha fazawwajuha yastahiqqu a'dham. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam law salaha li basharin ayyasjuda li basharin la amartu imra'ata an tasjuda li zawjiha li'adhami haqqihi 'alaiha. Taib. Dan seorang wanita yang salehah, para hadirin dan hadirat, dia akan selalu berusaha untuk menunaikan hak suaminya. Ya, karena tidak ada sesuatu yang paling agung dalam kehidupan dia setelah dia menikah kecuali dia menunaikan hak suaminya. Kenapa? Dikarenakan dia menyadari wanita muslimah, ya wanita para penuntut ilmu wanita yang mereka mencintai Nabi, mereka menyadari bahwasanya Nabi SAW telah mengucapkan kalimat yang sangat agung yang menunjukkan bahwasanya wanita itu, ya bagaimanapun kondisi suaminya, dia harus tetap menunaikan haknya kepada suaminya. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan, "Lau salaha li basyarin." Kalau seandainya seorang laki-laki, seorang wanita atau seseorang boleh untuk sujud kepada manusia yang lainnya, maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya, li'adhami haqqihi 'alaiha, karena besarnya haknya suami yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamul mar'atu haqqu zawji 'alaiha ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafragha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya seorang wanita mengetahui bagaimana besarnya hak suami yang harus dia tunaikan, maka dia tidak akan duduk ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu, ya sampai dia hadirkan makan siang atau makan malam, atau sampai selesai suaminya makan, dia akan duduk. Kalau suaminya belum selesai makan malam atau suaminya belum selesai menikmati sesuatu yang dihidangkan tersebut, dia tidak akan duduk. Dia akan berjalan, dia akan melayani, dia akan buat ini, dia akan buat itu, segalanya dia persiapkan kalau dia tahu bagaimana besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Al-mar'atul muslimatus salihah idza adat haqqa zawjiha la tatamannu 'alaiha bidzalik bal ta'lamu li zawjiha fadlahu. Nah, ketika seorang wanita salihah dia menunaikan hak suaminya, dia melayani suaminya, dia tidak menyebut-nyebut, "Saya sudah melayani kamu, kamu nggak memberikan saya sudah berikan segalanya, kamu tidak perlu dia sebutkan itu semuanya." Karena kebaikan itu semuanya adalah perintah Allah yang telah tercatat di sisi Allah. Sehingga jangan sampai amalan-amalan yang telah dilakukan oleh seorang istri melayani suaminya tercatat di sisi Allah yang akan mengantarkan dia ke dalam surga, tetapi ketika datang sekali waktu dia emosi, datang sekali waktu dia kecewa dengan suaminya, dari perbuatan suaminya kepadanya, disitulah dia mulai untuk menyebut-nyebutkan, "Ya, saya sudah buat begini, saya sudah melayani kamu, saya sudah begini, begini perlakuan kamu kepada saya." Nah, kita khawatirkan para hadirin dan hadirat, apa yang dia lakukan itu lenyap. Dia tidak berfaedah sama sekali. Bal ta'lamu li zawjiha fadlahu, bahkan dia harus menyadari bahwa suami saya ini ya adalah memiliki kemuliaan. Li'annaha tantaliqu min diniha, karena dengan dia menikah dia telah menjaga agamanya, wa tanduru ila aqwali nabiha, dan dia memikirkan kembali apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tersebut as-sadiqul masduq, yang jujur dan dijujuri, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Dan telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang azizun, yang Nabi itu merasa berat apa yang membuat kalian berat, dan dia itu sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Rasulullah itu sangat rahim, Rasulullah itu sangat rahmat ya kepada umatnya. Dan di antara bentuk rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kaum wanita untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang wanita untuk suaminya. Rasulullah bukan ingin mengekang kaum wanita. Rasulullah bukan ingin mempersulit kaum wanita, tetapi Rasulullah memilih sesuatu yang paling indah dalam kehidupan seorang wanita. Ketika dia menikah, disitulah surganya. Disitulah jalan dia mendapatkan ridhonya Allah. Disitulah dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Rabbul Alamin. Wala taltatifu ila taswilati syayatinil insi wal jin. Oleh karena itu, wahai kaum wanita muslimat, jangan engkau berpaling
ya kepada bisikan-bisikan, omongan-omongan syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia yang ingin memisahkan hubungan Anda dengan istri Anda, dengan suami Anda. Tapi Anda ingat bagaimana nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW yang beliau sangat menginginkan kebaikan untuk Anda. Adapun orang-orang yang mereka memberikan masukan kepada Anda, yang masukan itu justru memberikan api untuk Anda, dia belum tentu mencintai Anda. Dia belum tentu sayang kepada Anda. Bisa saja dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang dibungkus tujuannya ingin berbuat baik kepada Anda. Bisa saja mungkin dengan Anda bercerai dengannya, dia akan mengambil suami Anda. Atau bisa saja dia ingin punya teman, karena dia sudah menjadi janda, agar dia juga janda, Anda juga janda seperti dia. Atau maksud-maksud yang lainnya. Ya, tetapi kita harus menyadari Rasulullah dari langit ketujuh mengkhabarkan beliau itu sangat mencintai umatnya. Dan di antara bentuk kecintaan beliau kepada umatnya, terkhusus kepada kaum wanita, ya beliau menyarankan agar kaum wanita, para hadirin dan hadirat, tetap dia patuh dan taat kepada suaminya. Kemudian disebutkan di sini allati dhahiru wa rahmat, dhahiru huququl insan, wa batinu wal adzabul mubin. Ya bisa saja zahirnya seperti kita sebutkan, dia ingin kebaikan kepada kita, memberikan masukan kepada kita dengan pasukan untuk kemaslahatan kita, ya untuk menjaga hak wanita, untuk menjaga hak seorang wanita, untuk menjaga hak seorang perempuan dan lain sebagainya dari seruan-seruan kampanye-kampanye, tetapi yang hakikatnya mereka sedang mengajak kepada adab yang mubin. Ya kamu jangan terima sebagai seorang wanita. Wanita zaman sekarang itu nggak boleh kita ditindak sama suami. Kita harus sama derajat dengan dirinya. Ya kalau dia bekerja, kenapa kita nggak bekerja? Kalau dia keluar rumah, kenapa nggak kita keluar rumah? Ya kalau dia nggak masak, kenapa kita harus masak? Ya kalau dia nggak ngurus anak-anak, ngapain kita ngurus anak-anak? Subhanallah. Ini merupakan seruan-seruan kampanye yang disuruhkan oleh syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dan tentunya itu bukan kebaikan yang akan didapatkan oleh kaum wanita, justru adab yang akan dia dapatkan. Faina syaitana yastakhdimu awliya'ah. Karena syaitan dia akan menggunakan wali-walinya, penolong-penolongnya, minal insi wal jinni, dari jin dan manusia, liyahdama baital mar'ah. Yang tujuan dia adalah untuk menghancurkan rumahmu, wahai wanita muslimah. Kemudian al-mar'atu salihatul mubarakatu. Wanita yang salihah, yang berberkah, ta'lamu annaha laysat ima'atun fi baitiha, bal laha makanatuha fi baitiha, fa hiya ra'iyatun li baitiha wa adaku haqqi zawjiha min adi hadir ri'ayah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita yang saleh, yang berberkah, dia mengetahui bahwasannya anna laysat ima'atun fi baitiha bal laha makanatuha fi baitiha. Bukanlah perempuan itu, dia harus menyadari dia bukanlah orang yang enggak penting di rumahnya, tetapi dia memiliki kedudukan di rumahnya. Bahkan dia adalah pengatur dan pemimpin dalam rumahnya ketika suaminya tidak di rumah. Wa ada haqqu zaujah min ada hadir riayah. Dan ketika dia menunaikan hak suaminya, dia telah menunaikan ya tanggung jawabnya untuk menjaga rumahnya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujah. Ya perempuan itu merupakan pemimpin ya di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia bertugas untuk mengatur rumah tangganya. Dia mengatur anaknya, dia mengatur ekonomi suaminya, dia mengatur masak di rumahnya, dia mengatur dapur rumahnya. Subhanallah. Memang wanita itu berada di dalam rumah yang mungkin dia tidak nampak ke permukaan. Tapi kita harus menyadari, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang hebat di muka bumi ini. Ya, sebut saja seperti Imam Syafi'i, sebut saja seperti Imam Malik, sebut saja seperti Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri rahimahullah. Mereka ternyata ya menjadi orang-orang besar tersebut karena sentuhan seorang ibu. Jasa seorang ibu yang sangat besar, yang tidak tercatat, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah lalai dari ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Begitu juga seorang wanita.
yang selalu berusaha untuk mengatur rumah tangga. Ini tugas besar. Jadi ibu-ibu komunitas muslimah jangan berpikir, ya wah tugas masak, wah tugas ngatur anak, mandiin anak, pakai popoin anak, cuci baju dan lain sebagainya. Ini tugas mah bukan tugas yang mulia, ini mah tugas pembantu dan lain sebagainya. Subhanallah. Kalau seandainya ada kaum wanita yang dia terfikir dengan pemikiran yang saya sebutkan tadi, maka Anda harus menyadari Anda telah terkotori dengan pemikiran-pemikiran liberal. Anda telah terkotori dengan pemikiran-pemikiran orang kafir yang ingin menyesatkan kita dari jalan Allah. Wanita yang paling terbaik di muka bumi ini Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa tugasnya beliau? Tugasnya beliau mengurusi Ali dan anak-anaknya. Sampai-sampai beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat lelah mengurusi Ali dan kedua anakku ya Rasulullah. Bolehkah engkau mencari kepadaku seorang pembantu yang akan bisa membantu aku bekerja? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, maukah aku tunjukkan kepada engkau yang lebih baik daripada itu semuanya? Dengan engkau berzikir sebelum engkau tidur, maka sama seperti engkau memiliki seorang pembantu yang membantu engkau bekerja. Syahid yang ingin kita sampaikan, Fatimah akan menjadi pemimpin wanita dalam surganya Allah. Ayahnya adalah Nabi, ayahnya adalah Rasul, pemimpin manusia di dunia ini, dan juga dalam surga nanti. Tetapi tugasnya adalah menjaga suami dan mengatur anak-anaknya. Lah kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, bukan anak Nabi, bukan anak siapa-siapa. Tetapi naudzubillah, seakan-akan perbuatan yang sedang kita jalani atau perbuatan yang sedang ibu-ibu jalani itu perbuatan yang hina, perbuatan yang rendahan, cuman kerja cuci piring, cuci baju, masak nasi, belanja, ganti popok bayi dan lain seterusnya. Naudzubillah. Ini merupakan tugas wanita-wanita yang mulia seperti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, dan ini tidak lain para hadirin dan hadirat karena tokoh. Kita sekarang krisis penokohan. Tokoh kita adalah bintang film, tokoh kita adalah penyanyi. Ya mereka memamerkan auratnya mereka. Apa manfaat yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka? Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Ya wajah mereka tersenyum ketika kamera itu aktif. Mereka tertawa karena ada tim yang ada di sekitar mereka. Tapi kita menyadari bagaimana ketika mereka bersendirian, kamera sudah tidak ada di depan mereka. Maka disitulah dia akan merasakan kegelisahan, kejenuhan. Dan tidak sedikit dari mereka kemudian menjadikan jalan pintas dengan narkoba, ya, untuk membuat hidup mereka bisa lebih tenang. Oleh karena itu jauhi pemikiran-pemikiran seperti ini. Wahai kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, karena ini akan memberikan dampak yang jelek dalam kehidupan dunia dan akhirat Anda. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin yastar'iha Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba pun yang dia dijadikan oleh Allah untuk memiliki kepemimpinan, bertugas, seorang ibu, seorang istri bertugas untuk mengatur rumah tangga suaminya. Kemudian dia mati, hari di mana dia mati dalam keadaan dia itu berkhianat, menyia-nyiakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami istri menjaga rumah suaminya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya surganya Allah Rabbul Alamin. Iya dan billah. Iya, inilah ancaman yang sangat berat dari Nabi Muhammad SAW. Perempuan-perempuan yang mereka tidak memperhatikan dan melihat kondisi atau memposisikan dirinya sebagai pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Yang bagi alaina an na'laman an nu'alliman nisa ma ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi zauj hatta turdal mar'atu rabbaha wa tuhaqqiqu sa'adata fi baitiha. Maka sepantasnya kita wajib untuk mengajarkan, memberikan informasi kepada kaum wanita apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hak seorang suami, ya, hatta turda mar'atu rabbaha, agar seorang wanita itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala ketika dia menunaikan hak suaminya, wa tuhaqqiqus sa'adati fi baitiha. Tuhaqqiqus sa'adati fi baitiha, sehingga dia bisa merealisasikan kesuksesan dan rumah tangganya ketika dia menunaikan kewajibannya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini min haqqi zauj ala zaujatihi, dari haknya seorang suami yang diwajibkan kepada istrinya, antuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah, untuk dia mentaati suaminya yang bukan bentuk maksiat kepada Allah. Wala tata'allala bi syaghalin an dzalik. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa
Faqala allati tuti'u zawjaha idza amaraha fal mar'atu salihatul mubarakatu tuti'u zawjaha idza amaraha idza umira atau idza amara ta'ma'atan antunal hadhi syahadah al-ghaliyah al-'aliyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah. Baik. Wala tata'allal bi syaghlil an dzalik. Sehingga seseorang itu jangan dia menyibukkan dia dari perbuatan tersebut. Ya, melalaikan dia untuk taat kepada suaminya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik-baik manusia atau sebaik-baik wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan allati tuti'u zaujaha, wanita yang paling baik adalah wanita yang dia mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkannya. Maka wanita yang soleh, yang mubarakah, dia adalah wanita yang taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kepadanya sebagai bentuk ya keinginan dia mendapatkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengkhabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi wanita yang paling terhormat. Maka wanita-wanita yang cerdas, wanita-wanita yang mencintai nabinya, wanita-wanita yang menginginkan surganya Allah, maka pasti dia akan menunaikan kewajiban dia kepada suaminya untuk mentaatinya. Wahya targhabu fi dukhul jannah rabbaha, sehingga ini akan mendorong keinginan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, allati 'addallahu fiha li ibadihi shalihin, yang Allah persiapkan itu kepada hamba-hambanya yang saleh, mala ainun ra'at, yang dalam surga tersebut tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak juga pernah terdengar dengan telinga, wala khatara ala qalbin bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia tentang indahnya surga. Fayata'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza salatil mar'atu khamsaha, ketika manusia salat, ketika seorang wanita salat 5 waktu, wa shammat syahraha, dan kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan kemudian dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan kemudian dia taat kepada suaminya, qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, maka Allah akan berkata kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau ingin masuki. Subhanallah. Wanita tidak perlu untuk dia melakukan amalan-amalan yang besar, misalnya berjihad. Tidak perlu dia harus bekerja membantingkan tulang yang terkadang menjadi korban nyawanya, seperti perbuatan seorang laki-laki. Ia kerja memperbaiki listrik, terkadang tidak sedikit mereka ketika memperbaiki listrik terkontak listrik mati. Atau dia menjadi seorang tukang, dia lagi bekerja tiba-tiba dia jatuh. Atau dia harus keluar dari rumahnya mencari nafkah, kemudian tiba-tiba pesawat jatuh. Banyak kendala dan kondisi yang terjadi. Para hadirin dan hadirat, tetapi perempuan dia duduk di rumahnya, dia menjaga anaknya, menjaga kemaluannya, menjaga kewajiban atau amanah suaminya. Ya, dalam keadaan mungkin dia bisa tidur-tiduran, atau dia mungkin bisa bersantai, atau mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang ringan, tetapi itu bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa hiya takhafu min ghadabi rabbiha wa iqabihi, dan wanita yang saleh adalah wanita yang dia takut dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan iqabnya Allah. Idza asad zaujaha, ketika dia bermaksiat kepada suaminya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah ithnan, imra'atu asad zaujaha wa imamun amma qauman wa hum laha karihun. Ya, Rasulullah mengatakan manusia yang paling keras adabnya kelak di yaumul qiyamah ada 2 jenis manusia. Yang pertama, perempuan yang dia bermaksiat kepada suaminya, dan seorang pemimpin yang dia memimpin kaumnya, tetapi kaumnya tersebut benci kepadanya dan tidak suka dengannya. La ilaha illallah. Ya, begitu besar hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wanita-wanita yang dia tidak pernah taat kepada suaminya, dan sebaliknya begitu besar pahala yang akan Allah berikan kepada seorang istri ketika dia taat dan patuh kepada suaminya. Jalan menuju surga butuh dengan ranjau, jalan menuju surga butuh dengan jurang, jalan menuju surga butuh akan dilewati dengan duri-duri. Maka siapa saja yang mereka berhasil bersabar melewati itu semuanya, maka insya Allah dia akan masuk surga.
Ya, surga itu terkadang harus kita korbankan nyawa kita. Surga itu terkadang kita harus mengorbankan keinginan kita. Surga itu terkadang kita harus mengorbankan darah kita. Terkadang surga itu juga kita harus mengorbankan perasaan kita. Nah, seorang wanita terkadang dia tidak suka dengan kondisi suaminya. Ada hal kekurangan dari suaminya. Inilah suatu perasaan yang dia rasakan bagaimana suaminya tidak memberikan sebalik apa yang telah dia lakukan kepada suaminya. Tapi ingat, wahai kaum wanita, ya kehidupan kita bukan hanya di dunia ini saja. Tapi kehidupan kita adalah di akhirat kelak. Ya sebesar apapun ujian yang dihadapi, ketika menghadapi suami yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para wanita, maka kita harus menyadari kita hidup di dunia ini bukan selama-lamanya, akan ada saatnya kita kembali kepada Allah. Dan siapa yang bersabar dengan kondisi demikian, tidak ada balasan bagi dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Karena biasanya ibu-ibu banyak pertanyaan, ya jadi waktunya kita berikan lebih banyak untuk menjawab pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah kita Ya, sesi tanya jawab Ustaz ya. nah, barakallahu fiik. Bismillah Ustaz, ahsanu ilaik. Izin bertanya, ada kasus seorang istri yang setiap hari selalu dipukul oleh suaminya. Sudah melakukan ikhtiar dan sudah dinasihati oleh kedua orang tua. Tapi perlakuan suami tidak berubah. Setiap hari suka memukul istri, sampai istri trauma dan menjadi mati rasa sehingga sulit untuk taat kepada suaminya. Istri minta cerai, tapi suami tidak mau menceraikan. Apakah yang harus dilakukan istri? Apakah harus bersabar, Ustaz? Para hadirin dan hadirat, pertama kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada ayah saudari yang bertanya dan menggantikan yang lebih baik dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau seandainya kondisinya dia sudah cukup menasihati, keluarga sudah menasihati, tapi suami juga kondisinya demikian dan dia juga tidak bisa menunaikan kembali kewajibannya, maka ketika suami tidak bercerai, dia angkat permasalahan tersebut ke pengadilan. Seperti seorang wanita tadi mengadu kepada Nabi SAW, dikarenakan dia tidak bisa melihat wajahnya suaminya saja, dia tidak sanggup. Sehingga ketika dia tidak sanggup melihat wajah suaminya, dia tidak bisa menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Maka dia meminta khulu dan Nabi SAW memberikannya. Nah, ketika kondisi seperti ini, si suami tidak mau menceraikan, dia lapor istilahnya dia ajukan itu ke mahkamah syariat, nanti pengadilan yang akan memutuskan untuk terjadi khulu tersebut. Ya, kalau ini kita sebutkan jalan terakhir ya. Bukan berarti cerai itu tidak boleh, cerai itu dibolehkan dan dibenarkan ketika memang tidak ada cara untuk dia membangun rumah tangganya dan dikhawatirkan dia akan berbuat dosa karena tidak bisa menunaikan kewajiban dia kepada sebagai seorang suami, maka tidak ada masalah untuk dia melakukan hal tersebut. Hal yang selanjutnya, ini sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sesuatu yang belum terjadi, saya sering mengingatkan teman-teman semuanya, ya mungkin ibu-ibu yang hadir pengajian hari ini masih punya anak-anak perempuan yang umurnya 14 tahun, 15 tahun yang sebentar lagi mungkin akan menikah. Jangan terburu-buru untuk menerima lamaran seorang laki-laki sampai Anda mengetahui persis pasti laki-laki tersebut. Bukan hanya sebentar, oh ini jamaah pengajian, oh dia ini santri, dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas itu. Tapi kita selidiki apakah laki-laki ini suka memukul ataukah tidak. Pastikan. Ya kita punya anak yang mungkin anak kita nggak pernah kita pukul, anak kita nggak pernah kita tempeleng, nggak pernah kita tendang dan lain sebagainya. Kalau seandainya pun punya kesalahan, anak kita terkadang cukup dengan kita isyarat mata dia sudah paham. Kemudian dia diambil oleh seorang laki-laki, dibuat seperti latihan tinju, ring tinju, setiap hari ditendang, dipukul dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelum ini terjadi, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang ingin menikahkan anaknya, pastikan dengan pasti. Siapa yang nggak sedih dia melihat anaknya setiap hari dikebuk? Siapa yang nggak sedih melihat istrinya setiap hari dipukul? Siapa yang nggak sedih? Ya sangat sedih hal yang seperti ini. Makanya Rasulullah ketika didatangi oleh seorang wanita, ya meminta saran kepada Nabi, kata Nabi, si fulan suka pukul, jangan nikah si fulan. Nikahlah dengan si fulan itu, kata Nabi SAW. Maka pastikan dengan pasti. Kenalkan keluarganya, kenali semuanya. Jangan terburu-buru. Ya, buat apa kemudian kita menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki pengecut
Ya, pengecut, jelas laki-laki ini pengecut seperti ini. Beraninya sama perempuan. Ya, beraninya semua orang lemah. Bukankah ini pengecut? Laki-laki yang paling pengecut. Wallahi wa tallahi wa billahi. Laki-laki paling pengecut adalah laki-laki yang suka memukul, menyiksa istrinya di rumah. Itu laki-laki yang paling pengecut di muka bumi ini. Ya, beraninya hanya dengan perempuan. Bukankah Rasulullah telah mengingatkan kita semuanya untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang lemah. Bukan malah dipukul, disiksa, ditendang, dan lain sebagainya. Nasallahu salamatu wal afiyah. Saya ingatkan, jangan pernah mau terima laki-laki seganteng apapun dia, sesoleh apapun dia. Dalam arti kata menjaga sholat 5 waktu, kalau dia tukang pukul, itu tipikal yang terkadang sulit untuk dilepaskan. Ya, jadi ada hal yang kita lakukan setelah terjadi, ada hal yang itu apabila belum terjadi. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya, Bismillah, Afwan. Ustadz izin bertanya, mungkin sedikit melenceng. Jadi kami suami istri tapi berjauhan karena pekerjaan tapi masih satu provinsi. Saya sebagai istri sebelum bekerja sudah meminta izin ke suami. Dan saat ini dalam proses urus pindah ke kota suami. Cuma dalam proses tersebut diperbolehkan pindah oleh instansi terkait tetapi gaji ditanggung oleh Pemda asal untuk sementara waktu. Dan itu memang ketentuan. Yang ingin saya tanyakan, suami saya tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Menurut suami itu mengambil hak orang lain karena gajinya masih dari Pemda asal, bukan dari Pemda tujuan. Padahal sudah ketentuan pemerintah. Mohon nasihat Ustadz. Sebaiknya saya harus bagaimana? Saya ingin biar bisa berkumpul bersama suami saya. Sementara ini, tapi Ustadz, selesai. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, kita harus menyadari, ya, pertama itu adalah sudah hal yang telah disebutkan oleh pemerintah. Dan pemerintah dalam memberikan gaji itulah datang dari APBN atau dari apa, saya nggak paham. Yang kemudian gaji tersebut ya dibagi-bagi sesuai dengan provinsinya masing-masing dan lain sebagainya. Tidak ada masalah, itu hal yang halal. Ya, mungkin si suami bisa bertanya kembali kepada ustadz tanpa menambah keyakinan. Jadi jangan membuat sesuatu yang mudah dipersulit atau sesuatu yang benar dalam timbangan agama kemudian diperbuat hal yang sulit dan seterusnya. Jadi yasiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Apalagi itu sudah menjadi aturan pemerintah yang memang pemerintah, ya misalnya pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Apakah gajinya itu dia dapatkan dari Aceh Utara? Enggak, dia dapat gaji juga dari pusat. Diturunkan kemudian dibagi-bagi kepada karyawannya atau kepada pegawainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz ingin bertanya bagaimana menyingkapi ketika suami memberitahu ingin mengajak kita berkunjung ke tempat saudaranya, sedangkan dia sudah berjanji untuk mengantar kita berkunjung ke rumah orang tua. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, di dalam kita berumah tangga ada sesuatu hal-hal yang terkadang hal yang sepele, hal yang kecil yang maksudnya tidak akan mengubah apa istilahnya hak dan kewajiban, maka harus ada sikap yang saling mengalah. Ya, kalau memang seandainya si suami janjinya ini udah sudah saya turuti dulu, nanti saya pergi ke tempat orang tua saya. Jangan masalah-masalah kecil seperti ini menjadi bahan ribut dan lain sebagainya. Yang kita khawatir justru karena saling ribut maka masing-masing diantaranya akan saling hilang rasa. Ya, nah dia cuma beri ketahuan, gimana bang kita nggak jadi ke rumah orang tua saya dulu gini-gini, nggak ada kita ke sana. Ya sudah, jangan jadi ribut. Apa kamu tadi begini. Disinilah kita harus menahan diri. Disinilah kita harus menahan emosi kita. Kita harus menyadari seperti yang saya sebutkan, kita menikah dengan manusia. Yang namanya manusia kadang ngomong A, ngomong B, itulah manusia. Terkadang ingin A, terkadang tiba-tiba berubah menjadi keinginan B, itulah manusia. Sehingga secerdas mungkin seorang laki-laki atau seorang istri, ya seorang suami dan istri, bagaimana cara hal-hal yang kecil, ya sudah banyak mengalah. Nah, ketika kita banyak bergaul dengan manusia dan kita sering mengalah dengan manusia, kenapa dengan pasangan hidup sendiri kita tidak mau mengalah? Nah, kalau seandainya kita mengatakan, bang kita ke sana dulu, misalnya seorang istri berkata demikian, tidak akan membuat kemudaratan, mungkin dia lupa, ya udah dia ngomongin. Tapi kalau seandainya suaminya memang sudah ngebet, kalau dia tetap bersikeras, ini akan ada masalah, maka wanita yang cerdas, dia menutup segala pintu kejelekan untuk menuju kepada kebaikan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika orang tua menginginkan anaknya bekerja dan tidak ridho jika sang anak menjadi ibu rumah tangga, sedangkan suaminya menginginkan istrinya menjadi ibu rumah tangga saja? Apakah sang anak ini berdosa? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Taib, nah, ketika seorang wanita sudah menikah dengan seorang suami, maka tanggung jawabnya adalah di bawah tanggung jawab suami. Ya, nah kalau seandainya ibu dan ayah ingin mengatur anaknya, udah jangan dinikahkan anaknya, biarkan anaknya menjadi perawan tua di rumahnya. Nah, ketika dia sudah menikahkan dengan seorang laki-laki, maka laki-laki itulah yang menginginkan apa yang diinginkan oleh dia kepada suaminya, kepada istrinya. Maka jangan sampai orang tua masuk dalam hal-hal yang nggak perlu dia masuk. Kalau Anda sayang kepada anak Anda sendiri, jangan Anda masuk, justru ini akan membuat keributan, malapetaka, bahkan perceraian dalam rumah tangga. Berapa banyak ya rumah tangga yang dibangun di atas kecintaan, suka dengan saling suka, tapi terjadi keributan karena masuknya orang tua yang bukan pada waktu, pada tepatnya. Ya, nah ketika suami dia ingin menginginkan istrinya tidak bekerja, ya sudah, dia harus mentaati suaminya. Karena ini perkara yang ma'ruf, tidak boleh dia mengingkarinya. Nah, wallahu alam bisawab. Baik Ustadz, jazakallah khair. Selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, bolehkah seorang istri menggoda suaminya sering-sering dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa sayang suami istri dan agar hubungan suami dan istri tidak kaku karena beda pendapat dalam keluarga dan berbagai hal? Jazakallah khairan Ustaz. Gimana tanya sama Bu Tarik? Boleh Bu Tarik nggak? Boleh Ustaz. Udah selesai. Yang nggak boleh kalau seorang istri menggoda suami orang lain. Tapi kalau dia menggoda suaminya, demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercanda dengan istrinya, beliau menggoda istrinya dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak ada masalah. Inilah ibadah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi melihat kondisi dan waktu. Ada misalnya suami ini lagi serius, jangan dibuat canda. Kalau dibuat canda malah jadi perang nanti jadinya. Ya istilahnya hukum asal seorang suami istri menggoda istrinya, tapi dia melihat kondisi dan keadaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, Ustaz, selanjutnya, Afan Ustaz, di luar tema, mungkin Ana mewakili Ummahat di sini di Hurun Ain. Bagaimana hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Sebatas mana ia boleh membaca Al-Quran? Dan bagaimana dengan menambah hafalan atau memurajaah hafalannya? Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Adapun membaca Quran dalam keadaan haid tidak ada masalah membaca Quran, cuman yang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah wanita haid itu boleh memegang mushaf ataukah tidak boleh memegang mushaf. Nah, sebagian ulama mereka mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh memegang mushaf. Namun, adapun membaca Al-Quran dalam keadaan haid, Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan yang saya ketahui tidak ada masalah untuk wanita membaca Quran dan menambah hafalannya ketika dia haid. Tapi perselisihannya itu pada memegang mushaf boleh ataukah tidak. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Afan Ustadz izin bertanya, suami sangat jarang memerintah. Alhamdulillah, suami juga mau kerjasama dalam beres-beres rumah seperti nyuci dan lain-lain. Kalau saat makan, istri tidak melayani seperti mengambilkan air minum dan piring, tapi suami mengambil sendiri, apakah tidak mengapa Ustadz? Nah, tidak ada mengapa kalau apalagi sudah terjadi hal-hal yang sudah terbiasa saling membantu, saling menguatkan. Dan lain sebagainya tidak ada masalah, tapi semaksimal mungkin kalau memang seandainya istri suaminya ingin dilayani dan lain sebagainya, maka semaksimal mungkin si istri tersebut melayani suaminya. Tapi kalau memang sudah terjadi hal yang biasa dalam rumah tangga, saling bantu membantu, cuci piring dan lain sebagainya, dan suaminya rela dan ridho dengan perbuatan tersebut, maka tidak ada masalah. Nabi SAW beliau menjahit baju koyak beliau sendiri dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tamam Ustadz. Masih bisa Ustadz pertanyaan? Nah, Ini Ustadz, Ustadz, jika seorang istri hanya mengandalkan nafkah dari suaminya, tidak bekerja di luar rumah, lalu suaminya meninggal, apakah boleh setelah masa iddah si istri mencari pekerjaan karena ada anak yang harus dinafkahi? tidak ada masalah seorang wanita bekerja. Ya, kita sudah pernah menyebutkan boleh wanita bekerja dengan syarat pertama. Ya, kalau dia seandainya seorang beristri, dia punya suami maka dia minta izin kepada suaminya. Yang kedua,
kerjaannya adalah kerjaan yang halal. Yang ketiga, dengan keluarnya dia ke rumah tidak memberikan fitnah. Nah, kalau seandainya itu bisa dilakukan, maka tidak ada masalah dia bekerja. Ya, dia mencari kerjaan-kerjaan yang bisa, apalagi ketika suaminya sudah meninggal, tidak ada yang menafkahi, dia yang menafkahi anak-anaknya, maka dia bekerja dengan cara kerjaan yang halal dan tidak membuka pintu fitnah yang lebih besar dengan bekerjanya dia mencari yang paling minim fitnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara istri untuk ikhlas dengan suami, sedangkan suami tidak mencontohkan hal baik dalam rumah tangga. Hal yang dia tuntut terhadap istrinya, suaminya maunya istrinya yang mengalah, istri yang pengertian, istri yang dulu bertanya ini itu terhadap apapun masalah. Istri yang mendekati, terkadang semakin istri mencoba untuk pengertian si suami, semakin memposisikan diri harus dibujuk-bujuk terus. Bukannya berubah untuk saling pengertian, meskipun sudah berulang untuk komitmen, tapi hanya sebatas ucapan saja. Mohon pencerahan Ustadz untuk tipe suami seperti ini. Sepertinya apa yang ditanya sudah terjawab dari pembahasan kita tadi. Ya, seorang wanita dia menunaikan kewajiban. Adapun haknya dia itu ya adalah hal yang kedua. Kewajiban dulu dia tunaikan. Ketika dia menunaikan kewajibannya, maka dia telah menunaikan kewajiban apa yang Allah wajibkan kepadanya dan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika tertanam ini pada dirinya, maka dia akan mudah untuk bisa bersabar dan ikhlas dengan perbuatannya tersebut. Ini yang harus dibingkai. Ya, dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi di kajian kita. Ini yang harus dia tanamkan lebih mendalam dalam kehidupannya. Toh kalaupun seandainya suaminya tidak menunaikan kewajiban, dia telah menunaikan kewajibannya di hadapan Allah dan itu akan diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi kedua seperti yang saya sebutkan. Ketika Anda menikah atau teman-teman yang belum menikah harus disadari bahwasanya suaminya itu bukanlah manusia, bukanlah dia malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, tidak pernah buat kesalahan. Begitu juga suami, istri yang dinikahkan bukanlah seorang bidadari yang dia selalu membuat bahagia dengan kita memandangnya, tapi ada hal-hal yang kita tidak akan suka dengan apa yang kita miliki dari pasangan kita tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada sesuatu yang kau tidak suka dari pasanganmu, lihatlah ada kelebihan yang dia miliki oleh dia dari hal yang lainnya. Nah, Allah alam. Ustaz, ini yang terakhir Ustaz. Nah, Saya beberapa kali menerima kasus yang konsul dari akhwat yang sudah menikah dan baru mengetahui suaminya memiliki penyimpangan seksual seperti LGBT. Bagaimana cara mengetahui seseorang itu LGBT, sementara hal ini sifatnya tidak kelihatan? Kalau sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang memiliki penyimpangan seksual, apakah boleh minta pisah atau tetap bertahan? nah para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, pernikahan adalah sesuatu yang sifatnya adalah perjalanan yang jauh. Maka semaksimal mungkin seseorang menyelidiki ya yang menjadi pasangan hidupnya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, nah kalau seandainya dia mendapatkan suaminya seperti yang disebutkan tadi, ya, nah seorang laki-laki secara hukum asal semua manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap anak manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Tetapi ibu dan bapaknya yang menyahudikannya, menasranikan dan memajusikannya. Dan fitrah di antara maksudnya adalah adanya kecondongan kepada lawan jenis. Itu fitrah. Jadi manusia diciptakan oleh Allah, dia condong kepada lawan jenisnya. Jangankan manusia, hewan pun itu dia condong kepada lawan jenis. Kalau kita coba bayangkan ya, kalau hewan itu condongnya ke sama jenis, kita nggak bisa makan kambing lagi nanti. Kan dengan syahwat itu akan melahirkan keturunan. Baik. Nah, di sini para hadirin dan hadirat, berarti ada dua hal ketika si laki-laki tersebut dia punya penyimpangan seksual. Ada hal yang kedua. Itu bukan sesuatu yang sudah datang dari sananya, enggak. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Ada dua hal. Hal yang pertama penyakit. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan tidak ada daripada penyakit kecuali di situ ada obat yang Allah turunkan. Maka di situ dia berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati dirinya dari penyakit tersebut, bertanya kepada ahlinya. Yang kedua, ya itu dikarenakan pergaulan. Jadi dikarenakan lingkungan sehingga dia menyimpang daripada jalan yang lurus dari sirat al-mustaqim. Ya, atau salah tontonan yang dia tonton atau lain sebagainya.
Maka perbuatan manusia dibagi menjadi dua. Ada perbuatan ikhtiari, ada perbuatan al-ittirari. Perbuatan ittirari adalah perbuatan yang itu manusia tidak bisa mengubah dirinya. Panjang, pendek, hitam, putih, keribu, dan seterusnya. Ini sesuatu yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berubah. Tetapi ada perbuatan ikhtiari, perbuatan baik, jelek. Manusia bisa mengubah dari baik menjadi jelek. Atau jelek kepada baik. Manusia bisa mengubah dari sifat pelit menjadi tidak pelit, dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam hal yang tadi, kecondongan dia kepada sesama jenis, ini sesuatu yang sifatnya adalah akhlak yang dia salah pergaulan. Maka dia harus menutup segala pintu-pintu yang akan menjerumuskan dia ke dalam hal tersebut. Dia harus meninggalkan teman-teman yang mengarah ke sana. Dia harus meninggalkan tontonan-tontonan yang mengarah ke sana. Dia meninggalkan bacaan-bacaan yang mengarah ke sana. Kalau dia ingin sembuh. Ya, nah ketika seorang istri tadi memang sudah menikah dan dia cinta dengan laki-laki tersebut, maka bagaimana semaksimal mungkin dia berusaha untuk mengobati suaminya tersebut dari penyakit. Tapi kalau suaminya tersebut tidak mau, tetap dengan kondisinya dia sudah happy, dia sudah berada di lingkungan kenyamanan, ya dengan suka dengan sesama jenis lain sebagainya, sudah dia minta berpisah. Nah, Allah alam bisawab. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Sudah selesai Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa barik, jazakallah Wafik khairan. barakallah Ustaz. Udah Baik. bisa ditutup Ustaz. Baik, kita tutup. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat teman-teman semuanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.